masyarakat. Misalnya kalau terkait dengan peristiwa beberapa hari ini, tadi kita menyaksikan di depan bagaimana Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua umum partai menyatakan bahwa ya tunjangan perumahan dicabut. Saya kira itu merupakan suatu reaksi yang sangat konkret. Kunjungan ke luar negeri juga dicabut. Sebelum itu di dalam kabinet Merah Putih Pak Prabowo pun juga sebetulnya bekerja untuk meringankan beban-beban dari masyarakat. Ketika Pak Prabowo mempraktekkan atau menerapkan kebijakan efisiensi, itu kan sebetulnya ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kemudian program-program yang ada itu langsung ke masyarakat. Dan ada banyak sekali program-program Pak Prabowo yang betul-betul ditujukan langsung kepada masyarakat. Baik itu terkait dengan MBG misalnya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, yang faktanya adalah 20% itu masih stunting. Kemudian juga sekolah rakyat yang betul-betul konkret sekali, membuka akses kepada mereka-mereka yang tidak mampu, yang tidak bisa sekolah untuk bisa sekolah dengan sebaik-baiknya. Akses kepada perumahan, baik mendirikan rumah maupun perbaikan rumah. Bagaimana misalnya Menteri Perumahan Pak Marwar Sirait berusaha untuk mencari tambahan anggaran dari 220.000 rumah yang mau dibangun menjadi 350.000 rumah. Tapi sebelum masuk ke banyak Kemudian program itu dari KSP, Bang Kodari. Saya kira ini harus dijelaskan, Mas. Karena dikasih kesempatan dulu. Karjuga jadi begini juga misalnya ya. DPR gini, hanya pintu masuk ya, Bang Kodari ya. Kita bicara mengenai apa ya? Mengenai rakyat, kita harus bicara mengenai program-program yang sudah dilaksanakan. Program kita nyata itu hanya semua. Bicara mengenai opini-opini saja begitu. Jadi tidak benar kalau pemerintah itu tidak mengabulkan keinginan masyarakat. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi misalnya kemarin 2-3 hari yang lalu saya datang ke Johar Baru bersama dengan Pak Menteri Perumahan untuk melihat hasil renovasi perumahan yang dilakukan oleh Kementerian PU bersama dengan masyarakat begitu. Jadi ada CSR dan itu adalah jawaban terhadap fenomena serakah nomik atau kesenjangan yang tadi disebut oleh Mbak Asfinawati. Bagaimana mengajak pengusaha untuk bisa berbagi dengan masyarakat. Saya pribadi melihat fenomena beberapa hari ini akar persoalannya adalah kesenjangan. Dan kalau ada masalah kesenjangan, maka orang pertama yang paling kencang bicara mengenai kesenjangan adalah Pak Prabowo. Saya berani mengatakan setidaknya semenjak era reformasi ini, presiden yang betul-betul concernnya luar biasa kepada kesenjangan adalah Pak Prabowo.